Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bonti Media, channel yang selalu menyajikan informasi dan materi pembelajaran untuk SMK. Kali ini kita akan membahas tentang gambaran umum desain grafis percetakan. Nah, seperti apa gambarannya? Mari kita simak video berikut ini. Oke, yang pertama kali yang akan kita pelajari dalam gambaran umum ini adalah pengertian dari desain grafis percetakan. Desain grafis percetakan itu merupakan suatu proses perencanaan dan pembuatan salah satu bentuk komunikasi dengan memanfaatkan unsur-unsur multimedia yang terdiri dari teks, gambar, audio, video, dan animasi untuk menyampaikan sebuah informasi dan atau hiburan kepada publik dalam bentuk hard copy dan digital. Jadi, pengertian dari desain grafis percetakan itu merupakan suatu proses perencanaan dan pembuatan salah satu bentuk komunikasi dengan memanfaatkan unsur-unsur multimedia yang berupa teks, gambar, audio, video, dan animasi untuk menyampaikan informasi dan hiburan kepada publik dalam bentuk hard copy dan digital. Oke, unsur-unsur multimedia yang terdiri dari teks, gambar, audio, video, dan animasi di sini itu bisa berupa gabungan atau berdiri sendiri-sendiri. Contohnya, teks itu bisa digunakan untuk menyampaikan informasi, gambar pun juga demikian, audio atau suara pun juga bisa dimanfaatkan. Video apalagi animasi pun juga bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi maupun hiburan. Atau juga dengan menggabungkan semua atau beberapa unsur-unsur tersebut menjadi satu kesatuan. Jadi itulah pengertian dari desain grafis percetakan. Kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya, yaitu tujuan akhir yang akan dicapai desain grafis percetakan itu adalah merancang dan membuat media berupa logo, kemudian desain sablon kaos, kemudian kartu nama, pin atau bros, banner, dan juga konten media sosial. Ini merupakan target yang akan kita capai selama kita akan mempelajari desain grafis percetakan. Namun, apabila kita dalami lebih lanjut lagi, desain grafis percetakan itu tidak hanya menghasilkan produk-produk tersebut seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tetapi masih banyak produk yang lain yang tentunya tidak hanya sekedar logo, pin, banner, desain sablon kaos, kartu nama, konten medsos, dan lain sebagainya. Berikutnya, apa saja yang akan kita pelajari dalam desain grafis percetakan? Yaitu yang pertama, itu adalah dasar desain grafis, nirmana, dan tipografi. Itu yang akan kita pelajari pertama kali. Kemudian dilanjutkan dengan gambar sketsa dan ilustrasi, kemudian gambar bentuk dan perspektif, dilanjutkan menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor, lalu pemberian efek pada gambar vektor, kemudian menggabungkan gambar dan teks berbasis bitmap, kemudian pemberian efek pada gambar bitmap, dan diakhiri dengan review desain berbasis bitmap dan vektor yang sudah kita kerjakan pada materi-materi sebelumnya. Itulah materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Kemudian kita lanjutkan. Aplikasi apa saja yang bisa digunakan dalam desain grafis ini? Jawabannya bebas.
Terserah kalian mau menggunakan aplikasi apa saja. Yang penting tujuan akhir kita adalah sama, yaitu membuat media seperti apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kan tetapi di sini saya akan memberikan sebuah gambaran aplikasi apa saja yang dapat kita gunakan untuk desain grafis percetakan apabila kita menggunakan komputer. Yang pertama, kita bisa menggunakan Adobe Photoshop atau lebih terkenalnya dengan sebutan Photoshop. Kemudian kita juga bisa menggunakan Adobe Illustrator. Bisa juga menggunakan Adobe InDesign. Kita juga bisa menggunakan aplikasi GIMP. Kemudian bisa juga Paint Tool Sai. Kemudian Inkscape, Corel Draw, Adobe Freehand, dan juga bisa memanfaatkan Adobe PageMaker. Dari beberapa contoh ini, mungkin yang sering kita dengar selain Photoshop adalah Corel Draw. Ya, memang kedua aplikasi tersebut itu sudah sangat familiar sekali bagi kita. Dan saya yakin mungkin di antara kalian sudah ada yang sangat mahir dalam mengoperasikan ini. Dan untuk yang kalian yang belum memahami salah satu di antara mereka, silahkan kalian cari tutorialnya di internet dan juga di YouTube. Di situ sudah tersedia banyak sekali tutorial-tutorial yang dapat membantu kalian. Itu beberapa aplikasi yang saya contohkan apabila kalian menggunakan komputer dalam proses mendesain. Kemudian, apabila kalian menggunakan handphone, aplikasi yang dapat kalian manfaatkan diantaranya adalah Pixel Lab. Kemudian ada juga Canva, ada juga Poster Maker, kemudian Flyer Maker, Brochure Maker, Logo Maker Plus, kemudian Postlab, ada juga Designer, kemudian Banner Maker. Nah, itu contoh-contoh aplikasi yang bisa kalian gunakan apabila kalian mendesain menggunakan handphone. Tetapi saya yakin masih banyak sekali aplikasi-aplikasi yang tersedia yang dapat kalian manfaatkan. Dan kembali lagi terserah kalian akan menggunakan aplikasi yang mana. Sebab aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi sekali lagi terserah kalian menggunakan aplikasi yang mana yang menurut kalian itu lebih gampang dibandingkan dengan yang lain. Demikian gambaran umum desain grafis percetakan. Untuk materi-materi selanjutnya akan kita bahas di video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.